Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita semua pada hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas SD Cigombong 3. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ada dalam ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan pihak sekolah. Ini merupakan sebuah bentuk kepedulian daripada ibu dan bapak terhadap kelancaran dan kesuksesan pendidikan putra-putri ibu dan bapak di sekolah. Mudah-mudahan hadirnya ibu dan bapak jadi sebuah doa kesuksesan untuk putra-putri ibu dan bapak ketika belajar di SD Cigombong 3. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu dan bapak, maksud dan tujuan ibu dan bapak diundang oleh pihak sekolah salah satunya adalah pihak sekolah ingin menyampaikan visi dan misi SD Cigombong 3 kepada ibu dan bapak, begitu. Nah, setelah kegiatan ini selesai, nanti ibu dan bapak paling tidak diharapkan pertama dapat mengidentifikasi visi dan misi sekolah. Jadi nanti di akhir ibu dan bapak bisa mengetahui visi dan misi SD Cigombong 3 itu apa. Selanjutnya setelah ibu dan bapak mengetahui, paham visi dan misi SD Cigombong 3, diharapkan ibu dan bapak bisa mendapatkan nomor 2-nya. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya yaitu ibu dan bapak bisa menganalisis program-program atau kegiatan-kegiatan di sekolah yang sesuai atau kurang sesuai atau tidak sesuai dengan visi misi SD Cigombong 3. Bila ada kegiatan yang sesuai dengan visi misi sekolah, berarti itu merupakan program atau kegiatan prioritas yang harus sekolah laksanakan dan yang harus bapak ibu dukung. Bila ada program atau kegiatan di sekolah yang menurut ibu dan bapak nanti tidak sesuai atau kurang sesuai dengan visi misi, berarti itu tidak menjadi skala prioritas yang harus dilaksanakan. Dan ibu dan bapak berhak untuk tidak mendukung program tersebut, gitu. Nah, ketika ibu dan bapak sudah bisa itu, harapan berikutnya adalah ibu dan bapak bisa melaksanakan nomor 3-nya. Nomor 3-nya apa? Nomor 3-nya yaitu ibu dan bapak bisa mendukung program-program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas yang sesuai dengan visi misi sekolah. Berarti paling tidak setelah ibu dan bapak mengikuti kegiatan ini, ibu dan bapak pertama bisa mengidentifikasi visi misi, yang kedua bisa menganalisis program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi misi sekolah, yang ketiga ibu dan bapak harapannya bisa mendukung program-program yang sesuai dengan visi misi sekolah. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, saya yakin semuanya pasti pernah mendengar kata visi dan misi. Mungkin di antara bapak dan ibu ada yang mau berbagi dulu, apa itu visi dan misi? Ada? Visi itu apa ibu dan bapak? Bahasa sehari-hari ibu bapak saja.
Visi itu apa? Ada yang mau mencoba untuk mengemukakan pendapat atau berbagi pengetahuan? Secara etimologi, secara bahasa, Ibu dan Bapak, visi itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, yang jago bahasa Inggrisnya nih Ibu dan Bapak pasti tahu. Kira-kira apa? Visi, bahasa Inggrisnya apa? Vision, ya, Ibu dan Bapak. Vision, vision itu kalau lihat di kamus bahasa Inggris ternyata artinya penglihatan atau daya lihat atau pandangan atau bayangan atau impian. Nah, itu menurut kamus. Itu pengertian visi menurut bahasa. Impian, pandangan atau bayangan. Berarti visi itu sesuatu yang ada di hadapan kita yang akan kita tuju. Nah, itu visi secara bahasa. Kemudian Ibu dan Bapak, satu lagi sekarang misi. Misi juga sama, berasal dari bahasa Inggris, yaitu mission. Mission itu kalau dilihat di kamus besar bahasa Inggris artinya tugas atau perutusan. Tugas, coba Ibu dan Bapak kalau dikasih tugas seperti apa? Hah? Berarti Ibu melakukan sesuatu, ya? Melakukan sesuatu. Oh, tugasnya misalnya ibu-ibu rumah tangga tugasnya kalau pagi-pagi masak, bersih-bersih rumah, menyiapkan perlengkapan atau peralatan sekolah anak, seperti itu. Itu kan tugasnya seperti itu. Berarti sesuatu yang harus dilakukan. Nah, misi juga sama Ibu dan Bapak, sesuatu yang dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai visi tadi, begitu Ibu dan Bapak. Itu secara bahasa. Nah, secara terminologinya atau secara istilahnya seperti ini Ibu dan Bapak nih, pengertian visi. Jadi visi itu suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi atau lembaga. Berarti secara sederhana Ibu dan Bapak bisa mengartikan visi itu cita-cita, gitu ya, keinginan gitu, itu visi. Nah, misi secara istilah atau terminologi artinya sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Berarti program kegiatan yang ditentukan untuk mencapai visi, begitu. Misal nih, ketika Ibu dan Bapak punya keinginan untuk mendaki Gunung Salak atau mencapai puncak Gunung Salak, itu namanya apa Ibu? Visi atau misi? Ingin mencapai puncak Gunung Salak, visi ya? Cita-citanya itu berarti, itu namanya visi. Berarti langkah-langkah yang harus Ibu lakukan apa untuk mencapai cita-cita mendaki atau sampai di puncak Gunung Salak? Apa Bu? Misi ya, berarti langkah-langkahnya apa? Yang pertama, merencanakan, boleh. Apalagi? Menyiapkan perbekalan dan peralatan, benar gak? Nah, sebelum sampai ke puncak kan harus disiapkan dulu. Perbekalannya apa, peralatannya apa, begitu ya. Terus lagi bisa juga mungkin diskusi sama teman yang sudah pernah mendaki Gunung Salak. Terus lagi berikutnya apa lagi? Berjalan dengan hati-hati mendaki ke puncak Gunung Salak. Nah, diskusi sama teman terkait Gunung Salak, terus lagi menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mendaki Gunung Salak, terus lagi berikutnya satu lagi berjalan dengan hati-hati mendaki Gunung Salak. Nah, itu namanya misi. Berarti kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai cita-citanya itu, yaitu mencapai puncak Gunung Salak. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, di sekolah juga sangat penting untuk memiliki visi dan misi. Sangat penting untuk memiliki
cita-cita dan langkah-langkah untuk menggapai cita-cita itu. Coba oleh ibu bayangkan, ketika ibu dan bapak naik kendaraan, ketika ibu dan bapak tidak memiliki cita-cita atau tujuan, kira-kira ibu dan bapak akan seperti apa di kendaraan itu? Bingung nggak? Bingung. Tiba-tiba di depan puskesmas, dari sini kan ke puskesmas ke sana ya. Di depan puskesmas tiba-tiba ibu naik mobil. Setelah di dalam mobil ibu bingung, saya mau kemana ini? Gitu ya? Kan bingung. Berarti sama ibu dan bapak sekolah juga, kalau tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki visi, pasti akan kebingungan. Bingung. Anak-anak itu mau dibawa kemana gitu ya? Mau dijadikan apa nanti begitu. Termasuk ketika misalnya ibu dan bapak sudah punya cita-cita juga, tapi tidak punya langkah-langkah untuk mencapainya juga, sama akan kebingungan. Misal nih, cita-citanya ada, mau pergi ke IKN umpamanya. Ketika naik mobil, bis, di depan puskesmas, kemudian ibu bapak langsung, oh saya cita-citanya ingin ke IKN. Gitu ya. Tapi ibu dan bapak tidak tahu langkah-langkahnya. Dari bis ini saya harus kemana gitu. Apakah harus ke Cibadak Sukabumi, ataukah harus ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian naik pesawat terbang nanti di sana, atau bagaimana? Nah gitu. Kalau misalnya tidak tahu langkah-langkahnya juga pasti bingung. Nah, atas dasar itu maka sekolah juga harus punya cita-cita berupa visi dan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya berupa misi seperti itu. Gitu ibu dan bapak. Dan visi misi ini perlu diketahui oleh semuanya. Coba ibu dan bapak bisa membayangkan, bila ketika ibu dan bapak naik bis, ternyata di antara penumpang bis itu ada yang tidak tahu tujuan, pasti riwehnya. Pasti nanti yang tidak tahu tujuan itu nanya sana, nanya sini gitu ya. Saya mau dibawa kemana? Saya mau diturunkan di mana? Begitu. Akhirnya mengganggu yang sudah punya tujuan. Maka dari itu visi misi sekolah perlu diketahui bersama, termasuk oleh ibu dan bapak, supaya ketika ibu dan bapak tahu visi misi sekolah, tahu putra putri ibu dan bapak akan dibawa kemana oleh pihak sekolah, ibu dan bapak bisa mendukung baik secara moral maupun material begitu. Harapannya ketika ibu dan bapak tahu dan mendukung visi misi itu, nanti putra putri ibu dan bapak ketika belajar di sekolah bisa nyaman, bisa tenang, bisa bahagia, dan bisa mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Begitu ibu dan bapak. Untuk selanjutnya ibu dan bapak, untuk membuat visi misi ini ibu dan bapak, ternyata ada tahapannya. Nah, ini tahapan yang sudah dilalui oleh SD Cigombong 3 ketika menyusun visi misi. Salah satunya ketika akan menyusun visi misi sekolah di awal tahun ajaran, pihak sekolah itu pertama mengadakan workshop bersama pengawas dan praktisi pendidikan. Kemudian bersama para guru dan perwakilan komite. Kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan, dapat draft visi misi, selanjutnya ditindaklanjuti di sini ibu dan bapak di rapat kerja sekolah dalam penyusunan visi misi. Jadi hasil masukan dari pengawas, dari praktisi pendidikan itu atau guru penggerak atau pengajar praktik, masukan dari komite, masukan dari para guru, kemudian nanya sana, nanya situ gitu ya. Akhirnya disimpulkanlah visi misi SD Cigombong 3 di rapat kerja bersama para guru. Nah, ini sudah dilaksanakan ibu dan bapak. Rapat kerjanya seperti ini di ruangan bawah kemarin. Sehingga hasilnya seperti ini ibu dan bapak. Nah, ini visi SD Cigombong 3
untuk tahun ajaran 2024-2025. Ini cita-citanya Ibu dan Bapak. Terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, dan berprestasi. Jadi harapannya nanti putra-putri Ibu dan Bapak setelah lulus dari SD Cigombong 3 diharapkan religius, kreatif, berprestasi. Itu harapannya begitu. Religius itu apa Ibu dan Bapak? Ada yang tahu gak? Jangan sampai anak saya nih mau dijadikan sosok yang religius oleh SD Cigombong 3, tapi ibu bapak tidak tahu religius itu apa. Ayo. Ada yang tahu gak? Paham agama-agama luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu. Ada lagi yang mau berbagi pendapat? Religius itu apa? Religius salah satunya boleh Ibu dan Bapak paham akan agama. Tetapi yang dimaksud religius di sini bukan hanya sekedar paham Ibu dan Bapak, tetapi punya sikap, punya perbuatan yang kuat dalam mengamalkan ajaran agama. Alhamdulillah di SD Cigombong 3 itu 100% agamanya Muslim. Berarti religiusnya di sini diarahkan berdasarkan syariat ajaran agama Islam seperti itu. Jadi gitu Ibu dan Bapak. Jadi mohon izin di sini putra-putri Ibu dan Bapak akan diarahkan oleh pihak SD Cigombong 3 menjadi sosok yang sikap, perbuatan, ucapannya kuat sesuai dengan ajaran agama Islam seperti itu. Karena religius. Kemudian kreatif. Nah, kreatif. Ini sering didengar juga ya oleh kita. Kreatif. Tapi dia tahu kreatif itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang berbagi lagi Ibu dan Bapak. Kreatif itu kumaha? Kreatif itu Ibu dan Bapak suatu kemampuan untuk menghasilkan ide, karya yang baru. Itu kreatif. Begitu harapannya putra-putri Ibu dan Bapak ketika terjun ke masyarakat menemukan masalah, putra-putri Ibu dan Bapak bisa mengatasi dengan solusi versi mereka, versi putra-putri Ibu dan Bapak. Gitu, harapannya begitu. Nah, itu didorong Ibu dan Bapak oleh sekolah supaya seperti itu. Kemudian terakhir berprestasi. Mungkin Ibu dan Bapak ketika mendengar kata prestasi, konotasinya itu langsung ke juara 1, 2, 3 gitu ya. Nah, baru berprestasi. Ternyata bukan hanya itu Ibu dan Bapak ya. Yang dimaksud berprestasi itu adalah suatu keadaan mendapatkan hasil dari sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan. Itu namanya berprestasi. Jadi ketika putra-putri Ibu dan Bapak belajar, mengikuti kegiatan di sekolah, kemudian mendapatkan hasil meskipun tidak juara 1, 2, 3, itu sudah termasuk kategori berprestasi. Emang ada yang tidak berhasil? Ada Ibu dan Bapak. Sudah belajar terus-terusan tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu tidak ada hasil. Dan SD Cigombong 3 tidak mau seperti itu ya. Inginnya begitu Ibu dan Bapak. Jadi putra-putri Ibu dan Bapak insya Allah akan diarahkan oleh pihak sekolah untuk jadi sosok yang religius, yang kreatif, yang berprestasi. Harapan lebih jauhnya lagi tentunya bisa mengatasi tantangan zaman yang sudah semakin maju seperti sekarang ini. Begitu Ibu dan Bapak. Berikutnya Ibu dan Bapak, dari visi tersebut dijabarkan ke dalam misi atau tahapan-tahapan. Tahapan yang pertamanya adalah sekolah akan membantu peserta didik mengenal dan mencintai dirinya serta lingkungan sekitar sebagai ciptaan Allah. Ini untuk membantu mencapai cita-cita religius itu. Program atau kegiatan penguatannya Ibu dan Bapak, pertama Jumat ngaji dan sholat duha. Ini biasa sering dilakukan pada hari Jumat. Dan alhamdulillah kalau tahun ajaran kemarin guru agamanya hanya Bu Siti saja ya. Sekarang alhamdulillah ada Pak Denny yang menguatkan kegiatan tentang keagamaan, termasuk ketika hari Jumat itu bukan hanya ngaji saja, bukan hanya ngaji Yasin, tapi divariasikan Ibu dan Bapak ya. Kadang ngaji Yasin, kadang ngaji surat-surat pendek gitu. Surat pendek dalam juz amma.
Harapannya putra putri ibu dan bapak ketika lulus dari sekolah itu selain bisa ngaji, juga harapannya ya bisa terbiasa melakukan sholat duha gitu. Salah satunya sholat duha gitu. Mudah-mudahan ya sholat fardunya juga di rumah bisa terbiasa seperti itu. Nah, ketika ibu dan bapak tahu bahwa di sekolah ada program ini, harapannya ibu dan bapak bisa lebih memotivasi putra putri ibu dan bapak untuk mengikuti program kegiatan ini. Salah satunya misalnya ketika hari Jumat ibu dan bapak mengingatkan untuk membawa perlengkapan sholat umpamanya gitu ya, membawa Al-Quran seperti itu. Terus lagi ketika tiba sholat 5 waktu juga, karena di sekolah sudah dibiasakan sholat tapi sholat duha, oleh ibu dan bapak di rumah diingatkan lagi, nah ini sudah waktunya sholat, jadi silahkan sholat seperti itu. Harapannya begitu. Nah itu bentuk dukungan dari ibu dan bapak untuk mensukseskan program sekolah, terkhusus program Jumat Ngaji dan sholat duha. Kemudian pembiasaan akhlakul karimah ibu dan bapak. Misal pembiasaan salam sapa atau senyum salam dan sapa seperti itu. Terus lagi berdoa sebelum pelajaran dan sebagainya. Itu banyak deh ibu dan bapak. Kemudian gemar infak dan sedekah. Sudah tahu belum? Setiap hari Jumat suka ada infak sedekah. Udah ya ibu dan bapak. Nah ternyata yang namanya infak dan sedekah kalau tidak dibiasakan ibu dan bapak biasanya susah. Itu ya harapannya ketika putra putri ibu dan bapak dibiasakan untuk infak sedekah, harapannya nanti ketika sudah dewasa menjadi sosok yang kaya raya begitu, otomatis juga menjadi sosok yang dermawan. Harapannya begitu. Insya Allah kan kita yakin dan percaya bahwa sedekah itu akan menolak bala, katanya gitu ya. Nah itu menurut ajaran agama seperti itu. Insya Allah ketika putra putri ibu dan bapak gemar infak dan sedekah yang besarannya tidak ditentukan oleh pihak sekolah, Pak kalau misalnya nggak punya uang bagaimana? Apakah harus tetap infak? Ya tidak perlu memaksakan ibu dan bapak. Terus lagi peruntukannya untuk apa itu? Salah satunya adalah ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan, sebentar lagi mau ada kegiatan Maulid Nabi gitu ya, salah satunya digunakan untuk itu. Tetapi setelah saya cek hasilnya ya belum sesuai dengan harapan seperti itu. Ada ibu dan bapak, bila ibu dan bapak nanti penasaran jumlahnya berapa, itu silakan saja koordinasi dengan Pak Siti dan Bu Dewi. Catatannya ada, tanggal-tanggalnya ada, hari-harinya ada, nominalnya ada, pengeluarannya juga ada. Insya Allah SD Cigombong 3 akan amanah dalam pengelolaan infak dan sedekah ini. Kemudian kuliah 7 menit kultum ini biasa dilaksanakan pada hari Jumat ibu dan bapak. Kemudian pesantren Ramadan juga tahu peringatan hari besar keagamaan, misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dengan pihak lain ibu dan bapak. Kadang-kadang ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan PHBI, pihak sekolah juga suka mengundang ustadz dari daerah yang lain seperti itu ibu dan bapak. Nah ini kegiatan-kegiatan terkait keagamaan yang mendorong sikap religius siswa seperti itu. Berikutnya ibu dan bapak, misi yang kedua menemukan peserta didik dapat menemukan solusi yang kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Ini untuk mendukung kreatif dan berprestasi itu. Kemudian nomor 3, membangkitkan dan mengembangkan semangat belajar dalam diri setiap peserta didik. Ini untuk mendukung kreatif dan berprestasi itu. Program penguatannya, yang pertama melaksanakan proses belajar mengajar yang berpihak pada murid atau student center. Bahasanya student center. Jadi bukan hanya guru saja yang cuap-cuap bicara di depan ibu dan bapak. Nah seperti saya ini nih, kalau saya mengajar putra putri ibu dan bapak seperti ini salah. Jadi saya terus nyerocos gitu ya, itu salah ibu dan bapak. Itu artinya teacher center. Kalau teacher center, otomatis nanti anak hanya duduk, diam dan dengar. Gitu aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kreatif, inovatif, prestasinya tidak akan muncul. Jadi sebisa mungkin guru itu meminimalisir pembelajaran yang nyerocos terus. Jadi anak-anak dilibatkan. Namanya itu student center. Di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran yang lainnya. Begitu ibu dan bapak. Berikutnya lagi, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam PBM. Yang dimaksud teknologi itu bukan hanya TIK aja bu, teknologi informasi komputer saja, bukan hanya itu. Tetapi misalnya penggunaan gunting, pisau, atau alat-alat yang terkait dengan teknologi itu juga pemanfaatan teknologi. Jadi pihak sekolah mendorong para guru ketika belajarnya itu banyak memanfaatkan peralatan-peralatan teknologi.
Tujuannya apa? Supaya nanti ketika putra putri ibu dan bapak lulus dari sekolah bisa memanfaatkan peralatan yang sudah tersedia itu. Begitu ibu dan bapak. Kan ada anak yang tidak bisa menggunakan gunting. Ketika menggunakan gunting kadang-kadang kena luka dan sebagainya seperti itu, ya. Begitu ibu dan bapak. Kemudian ada berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan pembelajaran khas kurikulum Merdeka ibu dan bapak. Insya Allah ini akan dilaksanakan di SD Cigombong 3 itu mulai tahun ajaran sekarang. Nanti insya Allah dikuatkan P5 ini. Mungkin ibu dan bapak yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di tingkat SMP sudah tidak asing lagi dengan P5 seperti ini. Ini pembelajaran berbasis proyek ibu dan bapak. Nanti anak-anak atau putra-putri ibu dan bapak yang melaksanakannya begitu. Kemudian panen hasil karya. Rencananya insya Allah produk hasil dari P5 ini akan dipamerkan ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita merencanakannya di akhir semester 1. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau misalnya belum siap di akhir semester 1, mungkin nanti semester 2 akan ada istilahnya panen hasil karya. Kemudian senam bersama itu gambarnya. Kemudian kunjungan industri, kita sudah melaksanakan juga kunjungan ke berbagai perusahaan, salah satunya Pokari mungkin begitu. Dan nanti ke depan insya Allah juga kita akan mengadakan kunjungan-kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Cigombong begitu. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional seperti kemarin Agustusan ya. Agustusan insya Allah sekolah kita terlibat aktif di sana, bahkan termasuk salah satu sekolah yang diminta oleh kecamatan untuk menampilkan pentas seninya. Salah satunya adalah marching band dan tari itu ya, atau jaipongan seperti itu. Alhamdulillah dapat apresiasi langsung dari Pak Camat seperti itu. Katanya Cigombong 3 sekarang insya Allah lebih keren katanya begitu. Mudah-mudahan itu jadi doa bagi kita ya. Kemudian ekstrakurikuler. Nah ini ibu dan bapak, ekstrakurikuler yang sering saya gembor-gemborkan. Pertama pramuka. Pramuka itu ekskul wajib ibu dan bapak. Dari mulai, tapi untuk sementara dari kelas 3, 4, 5, 6, bahkan 6 harusnya begitu. Tetapi kemarin ketika diskusi bersama Pak Oman katanya kelas 6 sebentar lagi mau ujian, jadi mungkin ke ekskulnya mungkin agak berbagi fokus ya antara ekskul dengan pemantapan pelajaran di kelas 6 seperti itu. Kemudian pencak silat juga, marching band, marawis dan bulu tangkis semuanya gratis ibu dan bapak. Karena para pelatihnya sudah dibiayai oleh pihak sekolah. Pramuka, meskipun guru ya yang ngajarnya itu ada transportnya istilahnya atau honornya dari sekolah. Kemudian pencaksilat juga, apalagi pencaksilat dari luar Pak Oleh gitu ya, itu sudah dibayar oleh sekolah Pak. Kemudian marching band juga sama, ada untuk guru seperti itu. Kemudian marawis ada juga, bulu tangkis Pak Eden juga dibawa ke GOR, itu lapangannya nyewa Bu. Jadi sekolah nyewa lapangan, tapi pada waktu itu ya, pada waktu digunakan itu besaran per bulannya ada. Terus lagi Pak Edennya juga ada untuk transportnya, untuk honornya ada. Nah, tinggal berarti putra putri ibu dan bapak yang semangat mengikuti ekskul itu, gitu, maka dimanfaatkan karena sekolah sudah memfasilitasi sedemikian rupa, gitu ibu dan bapak. Jadi maka didorong, disupport. Meskipun sekarang kelas 6 seperti itu. Kemudian lomba-lomba. Nah, ini lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, FLS 2N, O2SN, Pentas PI dan lain-lain. Kemarin alhamdulillah kita bisa sampai mengirimkan beberapa perwakilan ke kabupaten. Hanya saja di kabupaten tidak masuk nominasi juara 1, 2, 3 gitu. Tapi alhamdulillah luar biasa kalau di tingkat kecamatan sudah termasuk sekolah yang luar biasa dapat piala gitu ya, karena ada beberapa anak kita yang berhasil menjadi juara 1 seperti itu. Kemudian bahkan kemarin yang terakhir ibu dan bapak, mungkin ibu dan bapak mendengar ya, selain lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ini juga SD Cigombong 3 ini sekarang mendorong putra putrinya atau peserta didiknya untuk mengikuti di berbagai perlombaan yang lainnya ibu dan bapak. Seperti misalnya kemarin, minggu kemarin nih, kita mengirimkan 2 perwakilan untuk mengikuti lomba menggambar di acara SMP Al-Kahfi Competition. Nah, ketika itu pelaksanaannya kemarin hari Kamis, pengumumannya nanti hari Minggu. Pengumuman kejuaraannya, mudah-mudahan salah satu ada yang jadi juara gitu, karena dikirimkannya juara. Mudah-mudahan sih dua-duanya jadi juara gitu ya ibu dan bapak, mohon doanya.
Ternyata ketika sampai di sana, dari SD-SD sekitar itu tidak ada, hanya kita saja yang mengirimkan. Bahkan kemarin yang membimbingnya kan Bu Erni ke sana, ditanya, Bu, dari mana saja pesertanya? Katanya ada yang dari Depok, dari Sukabumi. Wah, luar biasa katanya, di luar wilayah terus. Hanya saja untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita katanya tidak mengirimkan. Padahal Ibu dan Bapak, kalau menurut saya pribadi, mengirimkan anak-anak untuk mengikuti lomba itu sangat penting Ibu dan Bapak, untuk mendorong putra-putri Ibu dan Bapak bisa berkompetisi dalam berbagai hal, bukan hanya di dalam sekolah saja, tetapi di luar sekolah. Harapannya bisa berprestasi, harapannya bisa kreatif. Insya Allah Ibu dan Bapak, ketika putra-putri Ibu dan Bapak punya potensi dalam hal apapun, dan sekolah punya biaya untuk melaksanakannya, didukung oleh Ibu dan Bapak, insya Allah akan diarahkan. Kemarin bayar Ibu dan Bapak, ada pendaftarannya ada, tapi insya Allah dikondisikan oleh sekolah, begitu. Dan ketika Ibu dan Bapak nanti misalnya putra-putri Ibu dan Bapak punya potensi di yang lain, bidang yang lain, insya Allah ketika ada perlombaan akan dikirimkan juga oleh pihak sekolah, begitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar sekolah untuk mengirim putra-putri Ibu dan Bapak menjadi sosok yang kreatif dan berprestasi. Kemudian kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan pihak puskesmas, ada imunisasi, bias dan lain sebagainya ya. Nanti ke depan juga insya Allah akan bekerja sama dengan pihak Koramil Ibu dan Bapak. Nanti bisa saja pihak Koramil diundang ke sini untuk jadi pembina upacara, mungkin nanti ke depan ya Ibu dan Bapak, atau melatih anak-anak untuk baris berbaris, bisa saja begitu ya. Ini rencana dari pihak sekolah seperti itu. Mohon doanya, kerjasamanya dan dukungannya dari Ibu dan Bapak, begitu. Nah, sekali lagi Ibu dan Bapak, program ini menurut saya sangat luar biasa bagus. Tetapi sebagus apapun program yang digagas, ketika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Ibu dan Bapak, insya Allah program tersebut itu tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi saya yakin dan optimis, insya Allah di SD Cigombong 3 ini orang tua wali muridnya pasti mendukung program-program sekolah yang sesuai dengan visi misi sekolah. Karena pada hakikatnya ini adalah program-program yang menginginkan putra-putri Ibu dan Bapak itu lebih religius, lebih kreatif, dan mudah-mudahan bisa berprestasi. Seperti itu Ibu dan Bapak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya Ibu dan Bapak? Baik, kalau cukup jelas. Jadi visi SD Cigombong 3 itu apa Ibu dan Bapak? Terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, dan berprestasi, begitu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini menjadi sebuah kenyataan, dan harapannya bisa menjadikan putra-putri Ibu dan Bapak menjadi sosok yang religius, kreatif, dan berprestasi.